Selamat pagi saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji syukur kita kembali boleh beribadah pada pagi hari ini. Sebelum itu, saudara, mari kita persiapkan hati kita, diri kita. Kita akan masuk dalam saat teduh. Kebaktian ini boleh terlaksana karena adanya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Nats pembuka pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 62 ayat yang pertama dan yang kedua yang berbunyi demikian. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Saudara, mari kita memuji Tuhan. Pujian, hai malaikat dari surga, bawa kabar suka. Hai gembala menjaga domba, hai Majus dari timur meninggalkan negerinya, hai kaum saleh yang menanti dengan setia. Hai umat Tuhan, kini Kristus telah lahir, mari menyembahnya, dialah Raja atas segala raja. Hai malaikat dari sorga mengunjungi dunia, bawa kabar penuh suka, juru selamat lahirlah. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Hai gembala, jaga dombamu di Efrata, bala beserta manusia, mari menyaksikannya. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Hai Majus dari timur, negerimu tinggalkanlah. Cari dan sembah Sang Raja, ikut sinar bintangnya. Mari sembah dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Bait yang keempat. Hai kaum saleh yang menunggu dengan hati sepenuh, tiba tilikan Allahmu dalam putranya kudus. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja.
Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami berlutut, kami akan mengaku segala dosa-dosa kami Tuhan. Baik dosa yang telah kami lakukan maupun dosa yang masih dalam pikiran kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami Tuhan. Dan kami berdoa, kami mohon untuk pimpinan-Mu Tuhan, untuk hidup yang akan kami lalui di kemudian hari. Biarlah kami boleh hidup senantiasa memuliakan Engkau, hidup sesuai dengan firman-Mu, hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Berita anugerah diambil dari Galatia 4 ayat 8 sampai yang ke-9 yang berbunyi demikian. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan kelahirannya melegakan jiwa. Tapi sebelum itu, mari kita menyanyikan suatu pujian, beritakanlah di gunung. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh, gembala di padang menjaga dombanya, tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara sorga yang memuji Allah. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Telah lahir di palungan Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Berkatilah pembacaan perenungan sabdamu pagi hari ini, 主啊，请赐福今天早上的你的读经文、思想你的话语， supaya kami benar-benar melihat kelegaan yang daripada Tuhan. 好让我们真正能够看得见从你来的释放， Tidak seperti yang kami harapkan, 不是像我们所想象的， melampaui apa yang kami pikirkan. 是超越我们的思想。 Bahkan ketika kami sudah melihat cara Tuhan berkarya dalam hidup kami. 甚至当我们看见你在我们生命中把你的圣工在我们身上发功， Berkatilah kami semua ya Tuhan. 主啊，请赐福我们每一位，
Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. 奉主基督耶稣，我们祈求祷告， Amin. 阿门。 Saya mengajak kita untuk membuka dari Lukas 2 ayat 22 sampai 40. 翻开我们的经文，《路加福音》第2章22到40节。 Saya akan membacakan dari ayat 22 sampai 35, nanti 36 sampai 40 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah dan oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." 又有女先知名叫亚拿，是亚斯支派法内利的女儿，年纪已经老迈，从做童女出嫁的时候，同丈夫住了7年就寡居了，现在已经84岁，并不离开圣殿，进食祈求，昼夜侍奉神。正当那时，她进前来承谢神，将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说：约瑟和玛利亚照主的律法办完了一切的事，就回加利利，到自己的城拿撒勒去了。孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有神的恩在他身上。 Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah kelahiran yang membawa kelegaan. 今天我们讲的主题是带来释放的诞生。 Apa yang membawa kelegaan? 是什么事让带着那个释放？ Apakah kelahiran Kristus langsung membawa kelegaan kepada umat Israel? 是否基督的诞生直接带来这个释放给以色列人？ Apakah berita Natal yang baru saja kita dengar 25 Desember kemarin memberikan kelegaan buat kita semua? 是否25号那时候听到了圣诞的信息，带来给我们一种释放？ Coba kita lihat hari ini. 我们今天来看一看， Kesusahan itu masih ada. 这些难题还有存在， Kita masih menantikan. 我们还在等待， Kita masih mengharapkan Tuhan berkarya buat kita. 还在盼望上帝能够在我们身上发功。 Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kelegaan itu kita hayati ketika kita melihat Kristus telah lahir untuk kita. 所以，当我们这个释放是我们怎么给它意义？当我们看见主基督已经为我们而诞生， Bahkan kalau kita tarik sampai kepada momen sebelum Kristus naik, murid-murid itu pada bertanya, Tuhan, kapan kau akan memberikan kebebasan
untuk Israel. 如果我们拉到过去，耶稣还没有升天的时候，他的门徒就问主啊，你什么时候要把这个释放都赐给我们？ Kapan? 什么时候？ Kapan? 何时呢？ Mungkin itu juga pertanyaan yang sering kali kita tanyakan sepanjang tahun 2020 ini. 也许这个问题我们在今年常常问的， Kapan pandemi akan berakhir? 疫情什么时候结束？ Kapan GKI Agape akan mulai beribadah lagi di gedung gereja? 仁爱堂什么时候能够在场做敬拜？ Kapan kita akan berjumpa lagi bersama-sama menikmati makanan setelah kita selesai beribadah? 什么时候当敬拜完毕后，我们都可以同享完了，一起共餐？ Kapan kita mendengar suara tangisan anak-anak ketika kita lagi mendengarkan khotbah? 当我们在听到的时候，什么时候又能够我们听到有婴孩的哭声？ Kapan, kapan, dan kapan? 什么时候？何时呢？ Tidak ada yang tahu. 没有人知道。 Tapi yang kita tahu bahwa kesulitan ini ada akhirnya. 但是我们相信的，这些难题一定会有它的终点。 Kesulitan ini pasti akan segera selesai. 这些艰难很快就会结束。 Dan itulah yang menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. 身为主的子女们，这些是我们的盼望。 Saya pernah mengatakan bahwa apa yang paling mengerikan dari neraka? 我曾经讲过了，在地狱什么是最可怕？ Penderitaan yang tidak pernah selesai. 无尽的苦难， Bukan apinya, 不是他的火， tapi penderitaan yang tidak pernah selesai karena kita terpisah dari Tuhan. 无尽的苦难是因为我们与主分离了。 Nah saudara, artinya di dalam hidup ini sesusah apapun kita melangkah, itu pasti ada akhirnya. 所以意思是在这个生命里面，不管有多么的苦，它这些会有它的结束， Maka itulah yang disebut harapan. 这叫做盼望。 Dan kenapa kita punya pengharapan? Karena kita melihat ke belakang, Tuhan begitu setia kepada kita. 为什么我们有盼望？我们往回看，主怎么对我们很信实？ Dan dia setia karena dia tidak bisa mengingkari dirinya. 他是信实的，因为他没办法否认自己。 Dia adalah Allah yang setia, 他是信实的上帝， yang memberikan kekuatan, kelegaan kepada setiap kita. 给我们每一位一种释放，一种力量。 Saudara, setelah Yesus berumur 8 hari, 耶稣8天大的时候， dikatakan dia disunat. 他把他说隔离， Yang dimana itu mengikuti hukum Musa. 是按照摩西的律法。 Dan sesudah masa pentahiran, yaitu sekitar 40 hari, 过了40天， lalu kemudian dia pergi ke Yerusalem. 他又去了耶路撒冷。 Seperti yang sudah disampaikan yang tadi kita baca, di sana dia bertemu dengan Simeon dan Hana. 刚才像我们读的，他遇见了西面还有亚拿。 Ada yang membandingkan, lihat betapa Simeon itu menunggu secara aktif. 看西面怎么样，很积极的在等待。 Sedangkan Hana itu yang karena porsi ceritanya lebih sedikit, seolah-olah dia menunggu dengan pasif. 这亚拿因为他的部分比较少，看起来好像他是被动的而等待。 Seolah-olah dia tenggelam di dalam masa yang sulit karena ditinggal oleh suaminya, lalu kemudian dia membaktikan dirinya di bait Allah. 她看起来好像被沉淀下去，因为她丈夫离开了她，所以她就待在圣殿。 Sehingga dikatakan mari kita menunggu sama seperti Simeon. 所以像我们要像西面一样的等候。 Menurut saya itu satu hal yang kurang tepat. 对我自己来说是不够正确， Karena memang tidak dijelaskan secara detail bagaimana Hana itu menantikan Tuhan. 没有很明显的，没有详细的被写着亚拿怎么样在等待。 Tapi di sana dikatakan bahwa dia juga adalah seorang nabi Tuhan. 在那边写着她是女先知， Artinya dia pun juga pasti adalah orang yang menantikan Tuhan, menantikan pembebasan dari Tuhan. 她也肯定是一个人在等候从上帝来的释放。 Tragedi yang terjadi di dalam hidupnya itu juga menggambarkan bagaimana tragedi yang terjadi di dalam kehidupan Israel pada waktu itu. 她生命的悲剧也相同以色列的子民的悲剧。 Ingat saudara-saudara, kitab Lukas ini dibuka dengan kisah Zakaria dan Elisabet.
这个路加福音是有撒加利亚跟伊丽莎白的故事来开始， Mereka orang benar, 他们是正义人， orang yang saleh. 是很尊重主的人， Itu sebuah penghargaan yang luar biasa. 这是一种了不起的一种欣赏。 Tapi mereka mandul. 但是他们就不生育， Tragedi. 很悲剧。 Dan tragedi itu tidak pernah melihat siapa. 这个悲剧从来没有拣选什么人， Tragedi itu bisa menimpa siapapun, baik orang saleh maupun orang yang tidak saleh. 悲剧会发生在任何人的身上，不管他有没有信不信靠主。 Tapi orang saleh memiliki pengharapan. 信靠主的人，他有盼望。 Hana memiliki pengharapan, Simeon memiliki pengharapan, Zakaria dan Elizabeth memiliki pengharapan. 西面有盼望，亚拿也有盼望，撒加利亚跟伊丽莎白也有自己的盼望。 Saya mengajak kita untuk melihat kepada Simeon terlebih dahulu. 我们首先来从西面身上来看， Saudara Simeon dikatakan dia sudah mendapatkan penjelasan dari Roh Kudus. 这边被写着西面已经从圣灵得到了一些理解。 Di ayat 26 itu dikatakan dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. 在第26节那边，他得了圣灵的启示，知道自己未死以前必看见主所立的基督。 16 Desember yang lalu di doa Rabu saya juga mengutip bagian ini sebagai dasar perenungan saya. 12月16号，我也取了这个句子在我的讲道里面。 Kita tidak tahu kapan Simeon dikasih tahu sama Roh Kudus. 我们不知道西面什么时候有圣灵告诉他， Apakah dia sudah menunggu lama atau sebentar kita tidak tahu. 是否他等待的时间长了，还是刚刚开始等？ Tapi itu menjadi sebuah jaminan bagi Simeon yang dimana Tuhan ingin mengatakan bahwa pasti akan terjadi pada saat kamu hidup. 是他的保障，好像上帝对他说：“当你还活着的时候，必定发生。 Jelas itu membawa kelegaan bagi hidup Simeon. ”当然，对西面带着一种释放， Tapi dia terus harus menunggu. 他要不断的等候。 Kita nggak tahu kapan menunggu. 我们不知道什么时候会过世。 Tapi pada saat dia berjumpa dengan Yesus, 当他遇见了耶稣， dia mengungkapkan pujian kepada Tuhan. 他赞美了一些歌颂。 Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi. 现在，请你的仆人离世， Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu di ayat 30. 我们看第34节，因为我的眼睛看见了你的救恩。 Kalau kita mau kritisi 如果我们要去批评， apa yang disampaikan oleh Simeon ini, mungkin kita akan mengatakan, tunggu dulu Simeon, jangan buru-buru, Yesus masih kecil. 可能不要说那么的快，你要等一等，因为耶稣还那么的小， Dia belum melakukan apapun. 他什么事都还没有做， Dia belum melakukan mujizat yang menyembuhkan banyak orang. 他还没有做慈恩机，还没有医治很多人。 Memang belum melihat Simeon. 西面是还没有看见， Memang harus menanti lagi. 是又要等候。 Dan bahkan apa yang dinantikan oleh orang Israel pada waktu itu, termasuk para muridnya, itu tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan tentang gambaran Mesias. 甚至他们所等候的，甚至连他的使徒也一样，跟他们所想象中是不一样。 Dan itu ingin menekankan bahwa keselamatan yang Tuhan rancangkan itu memang dari Dia, bukan dari manusia. 是要强调这个救恩是从他而来的，不是人的安照。 Jadi apa yang manusia gambarkan tentang keselamatan gak akan pernah ketemu dengan apa yang Tuhan rancangkan mengenai keselamatan untuk manusia. 人所想象的救恩是不会符合上帝的计划， Tapi yang kita tahu, 但是我们所知道的， yang Tuhan lakukan jauh lebih baik. 主所有所做的事一定比较好， Karena kelegaan yang Dia berikan bukan sekedar kelegaan yang sementara, tetapi kelegaan yang sampai selama-lamanya. 因为他所赐给我们的这一种释放，不是暂时的，而是永恒。 Dan apa yang disampaikan oleh Simeon ini menjadi satu ungkapan betapa sukacitanya dia. 西面所述说的是代表他有多么的喜乐。 Tuhan, meskipun aku mungkin masih melihat
putramu yang tunggal ini masih kecil, tapi aku menyadari bahwa inilah keselamatan, rancangan keselamatan yang sedang engkau lakukan bagi umatmu. 上帝啊，虽然我已经看见了还那么小的，但是我已经看见一个证据，是从上头来的救恩。 Saya jadi teringat Musa 我回想到摩西， ketika dia nggak boleh masuk ke tanah Kanaan, 当他还不能进去迦南地， dia cuma dikasih penglihatan. Ya dia diizinkan untuk melihat tanah perjanjian yang akan diduduki oleh Yosua dengan orang Israel. 他只是被允许给他一些意象，让以后约书亚跟以色列子民会进到哪一种地方， Seolah-olah dia hanya melihat dari kejauhan. 好像他只有从远方去看， Dia tidak menapakkan kakinya. 他没有用他的亲子的脚去踏步， Dia tidak memakan madu yang Tuhan janjikan itu. 他没有把主所允许的这个蜜蜂给他吃， Dia tidak merasakan limpahnya susu di negeri perjanjian itu. 还没有感觉到那个允许之地所丰盛的奶。 Tapi hal yang seperti itu saja sudah membuat dia bersuka cita. 但是，甚至这一种东西已经让他有多么的欢乐？ Kenapa? 为什么？ Karena itu berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan yang setia. 因为在主里面，他是信实的，在他里面有盼望。 Mungkin kita tidak akan tahu ujungnya nanti kesulitan kita itu akan seperti apa. 可能我们不知道我们的苦难的终点是到哪里， Bagaimana Tuhan melakukan segala sesuatu bagi kita di depan tuh kita nggak tahu. 主怎么样在我们的未来会做什么事情，我们 Tapi 都不知道。 seharusnya kesetiaan Tuhan hari ini itu sudah cukup untuk membuat kita bersuka cita. 但是相信主在今天的他的信实已经很足够了，让我们喜乐。 Kita ingat pada saat orang Majus datang, itu sekitar 2 tahun umur Yesus. 我们记得，当东方博士们来到耶路撒冷，耶稣可能差不多才2岁。 Tragedi yang mengerikan itu terjadi kembali yang mengingatkan orang Israel tentang pembunuhan anak-anak di Mesir. 可怕的悲剧又被重复，提醒了在埃及地那边把所有的婴孩割杀无论。 Anak berumur di bawah 2 tahun, semuanya harus dibasmi di Bethlehem. 在伯利恒，所有2岁以下的婴儿都要杀掉。 Dan kita juga tahu bahwa Kristus mati di atas kayu salib. 我们也知道了，我们的基督死在十字架上， Orang menganggapnya kalah. 人觉得他是输了。 Murid-murid ketika di hari pertama minggu itu mereka hanya berharap bertemu dengan Yesus yang mati di dalam kubur. 使徒们在第一天只盼望能够遇见他们的师傅是在他的坟墓。 Bagi mereka Yesus sudah kalah. 对他们来说，耶稣已经输了， Pengharapan itu sudah lenyap. 这个盼望已经消失了。 Tapi yang mereka jumpai adalah Yesus yang bangkit. 但是他们所遇见的是复活的主耶稣， Artinya pengharapan kita di dalam Tuhan 意思是我们在主里面的盼望 nggak akan pernah sia-sia. 不会突然的。 Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 主亲爱的亲爱弟兄姐妹， masa depan kita nggak akan pernah tahu. 我们的未来不会有人知道。 2020 banyak hal yang membuat kita kaget. 2020年很多事情让我们惊讶。 1 Januari 2020 seharusnya saya khotbah di sini. 2020年1月1日，我应该是在这里讲道 Kebaktian tahun baru. 新年的崇拜会。 Tapi saudara ingat 1 Betul. Januari apa yang terjadi di Kelapa Gading? 是你们还记得吗？1月1号，今年发生什么事？ Banjir. 水灾， Kita kaget. 我们惊讶。 Dan ternyata peristiwa yang terjadi di 1 Januari itu mengawali serangkaian hal-hal yang tidak terduga yang kita alami sampai hari ini. 这个水灾是出头往后到现在都连累了发生让我们惊讶的事情。 Kita berteriak, 我们呼唤， kita berseru kepada Tuhan, 我们呼求上帝， kita berdoa, 我们祷告， tapi masih banyak kesulitan yang kita alami. 但是所面对的苦难还是顺序的，不断的而来。 Tapi jangan sampai itu menggoyahkan imanmu kepada Tuhan. 但是千万不要这些事情让你们对主的信心摇动。
Natal sudah kita rayakan 25 Desember kemarin. 圣诞崇拜我们已经庆祝了25号， Biar sukacita Natal itu tetap ada di dalam hatimu. 因为圣诞这个喜乐存在你们的心里。 Karena sukacita itu tidak pernah berbicara tentang keadaan di sekitar kita. 因为喜乐不是在讲我们周围的情况， Tapi sukacita itu bersumber dari hati kita yang mengenal Tuhan. 喜乐是从我们的内心，而我们的内心是认识我们的神， Yang tahu bahwa dia adalah Allah yang setia. 知道他是信实的上帝。 Dan itulah yang menjadi kekuatan juga bagi Maria untuk akhirnya dia menghadapi bahwa suatu hari dia akan melihat anak yang dipercayakan oleh Tuhan mati di atas kayu salib. 这个也给玛利亚一种力量，让她知道上帝所托付她的独生子有一天会死在十字架上。 Dan hari itu 在那一天， dikatakan bahwa keluarga kecil ini kemudian kembali ke rumahnya dan kemudian melanjutkan kehidupan. 在那一天，这个小小的家庭回到他们的城里，然后继续过生活。 Dan di situ menjadi bukti bahwa setelah kita merasakan sukacita karena kelahiran Kristus, 证明了，当我们觉得欢喜了，因为基督的诞生， tetap ada hal yang harus kita lanjutkan dalam hidup ini. 还是在我们生活里面一定要有继续活下去的事。 Di dalam pengharapan yang tidak mudah hari ini tetap kita harus bergerak. 在不简单的盼望，而且尤其在今天，我们要不断的去流动， Tetap kita harus berkarya 我们还是要创作， karena ada tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk kita. 因为有主所托付给我们的一些责任。 Tapi ingatlah, mungkin hari ini kita hanya merasakan cicipan. 但是记住，如果今天我们只能够去品尝， Tapi di ujung jalan kita tahu Tuhan setia terhadap janjinya. 但是在我们的末了，记住他是守着他的承诺。 Saudara bisa buka kitab Wahyu pasal yang terakhir. 我们去翻开启示录最后一章， Itu adalah akhir kehidupan dari orang-orang yang percaya. 这是信徒们的生活的终点。 Bahwa kita akan merasakan hidup bersama dengan Tuhan. 我们会感觉到与主一同来活着， Sukacitanya jauh lebih besar daripada sukacita yang kita alami hari ini. 这种喜乐超越比我们现在所感受到那种喜乐。 Dan biarlah kita menatap ke depan 让我们往前看， dan percaya Tuhan yang memberikan kelegaan kepada kita hari ini. 相信今天有主给我们释放， Tuhan juga yang menolong kita untuk menghadapi kesulitan di kemudian hari. 主也给我们力量，帮助我们来面对我们未来的一些难题。 Tapi yang kita tahu, dia nggak pernah meninggalkan kita. 我们所知道的，他从来没有离开过我们。 Tragedi pasti masih ada di depan kita. 悲剧可能在我们眼前， Tapi dia tetap setia. 他是信实的。 Mari kita sama-sama belajar untuk terus hidup di dalam iman. 我们来一起学习，在信心里面而活着， Dan biarlah kita tetap setia. 好让我们都不断的对他忠心。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 愿神赐福各位， Amin. 阿门。Mari kita menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan untuk
pertolongan Tuhan, di mana hari ini kami boleh memasuki minggu yang terakhir di tahun 2020. Banyak hal yang kami tidak duga, banyak hal yang membuat kami terkaget-kaget. Tapi kami tahu Tuhan selalu beserta dengan kami. Dan mungkin tahun ini menjadi tahun di mana banyak sekali orang mencari ayat firman Tuhan untuk menguatkan, untuk meneguhkan hati yang mungkin gentar menjalani hari-hari di tahun ini. Sehingga kalimat "janganlah takut" itu menjadi satu kalimat yang terus-menerus kami upayakan untuk pegang dalam menjalani hari-hari kami. Sejujurnya kami takut ya Tuhan, sejujurnya kami gentar, kami tidak berdaya. Kami memerlukan Engkau dan bersyukur Engkau menyertai hidup kami. Tuhan, biarlah di penghujung tahun ini kami boleh melihat kembali ke belakang, langkah yang penuh dengan air mata. Hal-hal yang membuat kami tertatih-tatih untuk berjalan telah kami lalui, dan sekarang kami mau menatap ke depan karena tahu Tuhan setia. Berkati kami semua ya Tuhan, biarlah kami boleh bertumbuh, dan bahkan kesulitan yang kami hadapi sepanjang tahun ini membuat kami semakin dewasa di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kau tahu betapa bergumulnya saudara kami yang lemah tubuh. Kau jamah mereka, Kau memberikan kekuatan kepada mereka. Dan biarlah kesetiaan-Mu menjadi kekuatan dalam hidup mereka, menjalani aktivitas mereka. Berkati juga para anak-anak sekolah minggu kami. Berkati juga remaja pemuda di dalam persekutuan online yang juga terus mereka lakukan. Berkati juga untuk komisi wanita, lansia. Berkati juga untuk setiap kami ya Tuhan. Kami memerlukan hikmat Tuhan. Dan kami hanya bisa berseru dan berharap kepada Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk vaksin yang boleh ada dan masih terus diupayakan untuk diuji, dan kemudian ada banyak hal yang harus segera diselesaikan. Tuhan yang menolong sehingga vaksin itu boleh dapat segera diberikan dan kami boleh kembali kepada aktivitas kami sebelum pandemi, dan mungkin aktivitas setelah pandemi ini juga berubah, tapi kami bisa menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan, persekutuan bersama dengan orang-orang yang kami kasihi di gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, kami rindu. Tuhan melawat negeri ini. Tuhan melawat dunia ini. Dan biarlah dunia ini menyadari, hidup kami sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Karena kami pun mudah untuk hancur, bahkan dari virus yang tidak terlihat. Tuhan, tolonglah ya Tuhan, supaya banyak orang menyadari bahwa mereka memerlukan Tuhan. Mereka memerlukan juru selamat yang memberikan kelegaan di dalam kehidupan mereka. Tolong ya Tuhan, supaya anak-anak-Mu di seluruh pelosok negeri dan di seluruh penjuru dunia, supaya mereka boleh menyatakan kesaksian yang benar melalui hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli, bersatu dengan gereja segala zaman, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, tiba saatnya kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan karena Tuhan telah memberkati kita terlebih dahulu. Adapun nat persembahan diambil daripada Ibrani 148 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel umat yang dekat padanya. Haleluya. Untuk mengiringi pemberian persembahan, kita akan menyanyikan pujian Kami Majus dari Timur. Kita nyanyikan bait yang pertama saja. Kami Majus dari timur, datang cari Raja benar. Lewat gurun, lembah, gunung, dipimpin bintangnya. Oh, bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Saudara, mari kita masuk dalam doa persembahan. Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami berikan sebagian dari berkat-Mu. Kiranya Engkau mau sucikan, Engkau kuduskan, supaya persembahan kami ini boleh menjadikan dupa dan harum di hadapan-Mu. Dan kami berdoa untuk tangan-tangan yang akan mengelola persembahan kami ini, Engkau juga akan berikan hikmat, supaya persembahan kami ini boleh tersalurkan dan boleh dipakai sebagai wujud untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengujian pengutusan kita akan menyanyikan pujian Immanuel. Tuhan beserta kita, namanya Immanuel. Kita akan menerima doa berkat dari hambanya. Saudara, ingatlah bahwa kita diutus untuk menjadi saksi Tuhan bagi dunia. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Amin. Saudara, silakan ambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.